Pemilik Inter Milan, Suning Group ingin membiayai kembali pinjaman Oaktree tetapi hal itu tetap menjadi tugas yang berat. Seperti diketahui, pada Mei 2021, Suning mengambil pinjaman dari Oaktree senilai 275 juta euro untuk menutupi biaya operasional klub. Suning harus membayar kembali beserta suku bunganya atau membiayai kembali pinjaman tersebut jika mereka tidak ingin kehilangan kendali atas klub. Inter telah mengadakan rapat pemegang saham tahunan pada Jumat kemarin. Meskipun Presiden Inter Steven Zhang tidak hadir secara langsung, namun ia menyampaikan pidatonya melalui panggilan video. Sang Presiden mengumumkan niatnya untuk tetap memimpin Inter menuju kesuksesan lebih lanjut. Dengan demikian, meskipun pembiayaan kembali pinjaman Oaktree tetap menjadi tujuan utama, namun laporan meyakini bahwa operasi tersebut masih sangat rumit. Suning telah memberikan mandat kepada Goldman Sachs yang akan mencoba mencari entitas baru untuk membantu mereka dalam proyek refinancing. Pemilik klub masih menunggu solusi di menit-menit terakhir yang memungkinkan mereka mempertahankan kepemilikan klub. Terlebih lagi, sumber tersebut mengklaim bahwa ketidakhadiran Steven Zhang dalam pertemuan kemarin merupakan hal yang disengaja. Sang presiden dilaporkan ingin menghindari pertanyaan mengenai masa depannya di Inter. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah melakukan rotasi pemain dalam kemenangan atas RB Salzburg di matchday ketiga grup D Liga Champions pada Selasa lalu. Dengan rotasi tersebut akan memungkinkan Inzaghi untuk menurunkan starting 11 terbaiknya melawan Roma di pekan ke-10 Serie A musim ini, yang dijadwalkan pada Senin dini hari. Gazzetta dello Sport memprediksi bahwa Inzaghi akan membuat perubahan dari tim yang dimainkan melawan Salzburg. Pada laga tersebut, Inzaghi memilih untuk menyimpan 3 pemain kunci di bangku cadangan, yakni Nicolo Barella, Marcus Thuram dan Federico Di Marco. Laporan menjelaskan bahwa Inzaghi akan memainkan ketiganya sebagai starter melawan Roma di Giuseppe Meazza. Alexis Sanchez bakal kembali di bangku cadangkan meski sukses mencetak gol pembuka melawan Salzburg, dan dirinya akan memberi jalan bagi Thuram untuk memulai laga menghadapi Roma. Pemain asal Perancis itu akan memimpin ujung tombak Inter bersama Kapten Lautaro Martinez. Di lini tengah, Barella akan kembali ke posisinya sebagai starter bersama Henrikh Mkhitaryan dan Hakan Çalhanoğlu. Oleh karena itu, Davide Frattesi akan memulai dari bangku cadangan yang diharapkan bisa memberikan kontribusi penting di babak kedua. Selanjutnya, Di Marco juga kembali tampil untuk menggantikan Carlos Augusto di sayap kiri, sementara Denzel Dumfries akan mempertahankan posisinya di sayap kanan. Di lini belakang, veteran Italia Francesco Acerbi bakal kembali masuk starting 11 yang akan ditempatkan di antara Benjamin Pavard dan Alessandro Bastoni. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi akan melakukan perubahan di jantung pertahanan pasukannya saat menghadapi AS Roma pada hari Senin. Seperti diketahui, Stefan De Vrij telah menjadi starter ketika Inter mengalahkan RB Salzburg di Liga Champions Selasa kemarin. De Vrij juga tampil cukup baik sejauh ini setiap kali diturunkan sebagai starter oleh pelatih Simone Inzaghi. Namun untuk menghadapi Roma, sang pelatih sekali lagi akan memberikan kesempatan kepada Francesco Acerbi untuk memulai laga dari menit pertama. Bek asal Italia itu sejauh ini memiliki reputasi yang baik dalam menjalankan tugasnya untuk menjinakkan banyak striker-striker berbahaya. Menurut Corriere dello Sport, mengingat penampilan Acerbi musim lalu ketika berhasil mematikan pergerakan Victor Osimhen hingga Erling Haaland di final Liga Champions, maka sang bek akan kembali diandalkan untuk memimpin lini pertahanan Inter dan khususnya untuk mengawal striker AS Roma, Romelu Lukaku. Bukan suatu kebetulan bahwa mantan pemain Lazio tersebut tetap berada di bangku cadangan sepanjang pertandingan saat menghadapi RB Salzburg. Pelatih Simone Inzaghi berharap kepada Acerbi untuk tampil dalam kondisi fit 100% dalam pertarungan melawan mantan rekan setimnya tersebut, yakni Romelu Lukaku. Kelompok Ultras Inter Milan, Curva Nord mengumumkan bahwa rencana menggunakan 50.000 peluit untuk menyerang Romelu Lukaku mendapat larangan dari pihak berwenang. Sebelumnya, Curva Nord sudah menyatakan ingin melakukan penyambutan negatif ketika La Beniamata menjamu AS Roma pada pekan ke-10 Serie A.
Mereka menyatakan tak akan membuat Lukaku nyaman selama pertandingan, di mana Kurvanort akan meniupkan 50.000 peluit setiap Lukaku membawa bola. Namun rencana tersebut mendapat larangan dari otoritas lokal, dan hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kurvanort melalui unggahan di Instagram resmi mereka. Seperti yang dilansir Tutto Mercato Web, Inter dan Roma telah berpartisipasi dalam pertemuan dengan otoritas keamanan untuk membahas langkah-langkah keamanan dalam pertandingan tersebut, di mana keputusan dibuat untuk penganut peluit anti Lukaku. Roma tidak secara spesifik meminta tindakan ini tetapi memutuskan secara eksklusif oleh pihak yang berwenang. Jika peluit tetap dibunyikan selama pertandingan, maka Inter berisiko terkena hukuman. Peluit dilarang, tetapi 10.000 peluit di Florence bisa dilakukan pada 2 tahun lalu dan hukum tidak sama untuk semua orang. Tulis Kurvanort. Pertandingan di Florence yang dimaksud terjadi pada Maret 2022, ketika fans La Viola meniup 10.000 peluit untuk menyerang Dusan Vlahovic saat ia kembali ke Stadion Artemio Franchi bersama Juventus dalam menghadapi Fiorentina. Legenda Inter Milan, Giuseppe Bergomi menilai bahwa Nerazzurri wajib memiliki 4 striker top untuk mengarungi musim ini. Seperti diketahui, Inter saat ini mempunyai Lautaro Martinez dan Marcus Thuram sebagai striker utama, serta Alexis Sanchez dan Marco Arnautovic sebagai pelapis. Namun, Bergomi masih ragu dengan kehandalan kedua opsi cadangan yang dimiliki Inzaghi tersebut. Dalam sesi wawancara dengan Gazzetta dello Sport, Bergomi mengatakan bahwa Inter memerlukan barisan striker papan atas, terutama untuk mendongkrak kualitas serangan tim dan untuk kebutuhan rotasi pemain demi menghindari kelelahan. Inzaghi perlu memiliki 4 penyerang yang bisa dia andalkan. Lautaro dan Thuram tampil luar biasa, tetapi mari kita lihat apa yang bisa ditawarkan Sanchez dan Arnautovic, ujar Bergomi. Mereka harus menjadikan diri mereka berguna untuk memastikan rotasi yang tepat dan menghindari kelelahan di sisa musim ini. Bergomi kemudian mengatakan bahwa Inter menampilkan gaya permainan yang lebih unggul ketimbang Juventus. Dari segi permainan, Inter, AC Milan dan Napoli masih unggul atas Juventus. Tetapi mereka harus waspada, mengingat Bianconeri memiliki ketangguhan mental yang berbeda. Mereka tidak kebobolan gol dan memiliki fisik yang bagus, serta mereka tahu bagaimana memanfaatkan tendangan bebas. Tutup Bergomi. Asisten pelatih timnas Iran, Rahman Rezai menyatakan bahwa Mehdi Taremi sangat tertarik dengan kemungkinan pindah ke Inter pada jendela transfer Januari mendatang. Berbicara kepada Sport Italia, Rezai membenarkan bahwa Taremi tersanjung dengan ketertarikan dari Nerazzurri. Taremi sejatinya telah dikaitkan dengan kepindahan ke Inter dan AC Milan sejak musim panas 2023. Inter sendiri mencari pengganti Romelu Lukaku pada musim panas, dan telah melakukan pendekatan untuk merekrut Taremi. Namun tuntutan tinggi Porto saat itu menghalangi transfer Taremi yang kontraknya hanya tersisa hingga akhir musim ini. Seperti dilansir Calciomercato.com, Rezai mengatakan kepada Sport Italia bahwa Taremi siap untuk pindah ke tim besar. Saya telah berbicara dengan Taremi tentang masa depannya, di mana sudah tiba saatnya dia meninggalkan Porto, ungkap Rezai. Dia merasa siap melakukan lompatan kualitas ke tim besar, dan paling cepat pada Januari mendatang jika ada kemungkinan. Saya berbicara dengannya tentang rumor transfer dengan Inter, di mana dirinya mengatakan bahwa dia fokus untuk melakukan yang terbaik dalam beberapa bulan ke depan, kemudian dia akan siap untuk hengkang. Dia sangat menyukai gagasan pindah ke Inter, dan dia sangat senang dengan berita tersebut. Inter berada di puncak klasemen sehingga dia ingin bergabung dengan tim seperti itu. Tutup asisten pelatih timnas Iran tersebut. Inter Milan telah menyetujui neraca untuk tahun fiskal yang berakhir Juni 2023, serta mengonfirmasi peningkatan pendapatan dan penurunan kerugian yang signifikan. Nerazzurri terus berkembang di bawah asuhan Simone Inzaghi dan secara tak terduga mencapai final Liga Champions musim lalu, meski kalah dari Manchester City asuhan Pep Guardiola.
Inter telah membawa momentum tersebut ke musim baru dan saat ini berada di puncak klasemen Serie A, di mana banyak yang menyebut tim asuhan Inzaghi sebagai favorit peraih Scudetto musim ini. Seperti yang diumumkan hari ini dalam web resmi klub, Inter telah menyetujui dokumen keuangan mereka untuk tahun yang berakhir pada 30 Juni 2023, dengan mengonfirmasi sejumlah hal positif bagi kesehatan ekonomi klub. Dibandingkan tahun lalu, kerugian Inter menurun 55 juta euro, dari 140 juta euro menjadi 85 juta euro. Total pendapatan meningkat sekitar 60 juta euro menjadi 425 juta euro yang tidak termasuk keuntungan dari transfer pemain. Inter juga mencatat rekor pendapatan dari pertandingan sekitar 80 juta euro, dan biaya operasional turun dari 528 juta euro, menjadi 465,5 juta euro. Piala Dunia Antar Klub 2025 akan diselenggarakan di Amerika Serikat dengan format baru di mana FIFA menetapkan akan ada 32 tim yang terlibat, dengan 12 tim diantaranya merupakan wakil dari Eropa. 4 slot pertama akan diisi oleh 4 pemenang Liga Champions dalam 4 musim terakhir yakni Chelsea, Real Madrid, Manchester City dan pemenang pada tahun 2024 nanti. Kemudian 8 slot berikutnya akan ditentukan oleh peringkat 4 tahun UEFA, yang berarti Inter memiliki peluang besar untuk ikut serta pada kompetisi tersebut. Nerazzurri sekarang berada pada posisi 8 klasemen dengan mengumpulkan 90.000 poin, selisih 1.000 poin dari Manchester United di posisi 7, serta dengan Chelsea 6.000 poin tetapi tak mengikuti kompetisi Liga Champions musim ini. Calcio e Finanza membocorkan jadwal pertandingan kompetisi Piala Dunia antar klub tersebut sebagai berikut. Inter Milan telah menetapkan gelar Scudetto sebagai tujuan utama mereka musim ini, sementara laju Liga Champions akan menjadi nilai tambah. Musim lalu, Inter menikmati kampanye Eropa yang mengesankan dengan mencapai final UCL meskipun kalah di tangan Manchester City. Pasukan Simone Inzaghi juga memenangkan Coppa Italia dan Piala Super Italia musim lalu. Namun demikian, Inter mengalami musim liga yang terlupakan, dengan finish di posisi ketiga terpaut 18 poin dari Napoli. Oleh karena itu menurut FC Internews, petinggi klub saat ini telah menegaskan bahwa memenangkan Liga Serie A adalah tujuan utama klub di musim ini. Inzaghi harus bisa mempersembahkan gelar Scudetto pada akhir musim dan meraih bintang emas kedua bagi klub. Di sisi lain, kesuksesan di Liga Champions akan menjadi nilai tambah bagi perjalanan Inter. Manajemen klub merasa bahwa mencapai babak perempat final UCL sudah cukup selama mereka berhasil meraih gelar Serie A. Maka dari itu, Gazzetta merasa bahwa hierarki tujuan ini sebagian telah menjelaskan mengapa Inzaghi meninggalkan 4 starter reguler di bangku cadangan saat menghadapi RB Salzburg kemarin, yakni Barella, Acerbi, Di Marco dan Thuram. Inter memenangkan laga tersebut dengan skor 2-1 dan mengoleksi poin yang sama dengan Real Sociedad yang berada di puncak klasemen grup mereka. Mantan pelatih AC Milan, Arrigo Sacchi kembali mengkritik dengan menyebut gaya permainan Inter masih di bawah standar Eropa. Seperti diketahui, Inter meraih kemenangan atas RB Salzburg di Liga Champions pada Selasa kemarin, namun Sacchi masih menemukan celah dalam permainan yang ditampilkan Lautaro CS. Sacchi memperingatkan bahwa penampilan seperti itu tidak akan membuat Inter bertahan lama di Liga Champions. Inter menang pada hari Selasa dan semua senang karena kelolosan ke babak 16 besar semakin dekat. Ujar Sacchi seperti dilansir Gazzetta dello Sport. Inter bermain melawan Salzburg, sebuah tim yang sebagian besar diperkuat oleh pemain muda, namun mereka terlihat menderita dan kemungkinan besar juga akan kembali menderita pada pertemuan kedua di Austria. Inter memiliki kualitas teknis yang hebat, dan mereka memiliki banyak pengalaman, namun gaya bermain mereka masih di bawah standar Eropa. Mereka mempunyai potensi besar yang terlihat jelas dari semua pemain, tetapi kerap bermain sendiri. Misalnya tidak adanya permainan menekan, di mana setelah aksinya selesai, semua pemain tampak selalu kembali ke pertahanan. Lanjut Sacchi.
Kendati demikian, Sacchi tetap memberikan pujian kepada Simone Inzaghi. Namun ia mengajaknya agar mengadopsi gaya permainan yang lebih progresif. Inter adalah finalis musim lalu, dan ini merupakan hasil yang luar biasa. Tetapi sekarang Nerazzurri punya tugas untuk lebih berkembang. Simone Inzaghi, pelatih yang memberikan hatinya dan bekerja sangat keras, maka harus bisa melakukan lompatan ke depan. Untuk saat ini, dia sangat bagus berdasarkan gaya permainan lama. Namun saya ingin melihat sebuah evolusi dengan berusaha untuk mendominasi permainan. Sepak bola adalah olahraga yang ofensif secara tim, sementara kita di Italia masih menganggapnya sebagai olahraga defensif dan individual, dan inilah masalah sebenarnya. Tutup mantan pelatih AC Milan tersebut.